Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang sangat penting sekali kita miliki, karena ini adalah merupakan bekal ketika kita ingin menasihati orang lain, ketika kita itu ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Karena apabila seorang tidak mengindahkan kaidah ini atau nasihat ini, maka niscaya dia akan bertindak sewenang-wenang, bertindak melampaui batas, bertindak yang menyelisih aturan syariat. Ya, nasihat ini adalah berkaitan ya bagaimana seorang itu ketika menasihati orang lain, bagaimana seorang itu ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Ada 3 bekal atau tiga kaidah yang mesti diperhatikan, dan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, disampaikan oleh alim rabbani yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya 3 bekal ini adalah yang pertama, yaitu bekal ilmu sebelum seorang itu menasihati orang lain. Ya, bekal ilmu sebelum seorang itu menasihati orang lain. Ya, itu setiap orang itu ingin menasihati orang lain harus didasarkan dengan ilmu. Tidak boleh seorang itu ya menasihati orang lain ya tanpa dasar ilmu sama sekali. Cuma menasihati saja tapi tidak dibangun di atas ilmu sama sekali. Karena sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana yufsidu aksar mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan diantara bentuk ibadah adalah menasihati atau beramar ma'ruf nahi munkar, maka niscaya kerusakan yang dia perbuat itu akan lebih banyak daripada maslahat manfaat yang nanti akan diperoleh. Maka bekal ini harus dimiliki. Ya, bekal ini harus apa? Harus dimiliki oleh seorang yang ingin menasihati orang lain. Sebagaimana juga Nabi SAW juga mengatakan, baliku anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Artinya dari Nabi SAW tidak boleh kita mengada-ngada ya ketika menasihati orang lain, padahal itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian bekal yang kedua lagi yang seharusnya dimiliki oleh orang yang akan beramar ma'ruf nahi munkar atau ingin menasihati orang lain adalah, yaitu ini dimiliki ketika di tengah-tengah dia beramar ma'ruf nahi munkar, di tengah-tengah dia menasihati orang lain, yaitu hendaklah ketika dia menasihati orang lain, dia menasihatinya dengan apa? Dengan lemah lembut. Ya, dia menasihatinya dengan lemah lembut. Karena Nabi SAW itu bersabda, Inna rifqah la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunzau min syai'in illa syanah. Sesungguhnya jika lemah lembut itu ada dalam sesuatu, maka itu akan menghiasinya. Namun apabila sikap lemah lembut itu lepas, itu hilang, maka malah kejelekan yang akan datang. Oleh karena itu ketika seorang itu ingin menasihati orang lain, ingin beramar ma'ruf nahi munkar, maka sikap yang pertama dia harus memiliki apa? Hendaklah dia itu lemah lembut. Ya, hendaklah apa? Dia itu lemah lembut. Tidak boleh dia langsung hadapi orang yang akan dinasihati, orang yang diajak pada kebaikan atau dilarang dari kemungkaran langsung dengan sikap keras, enggak boleh. Namun yang awal yang harus dia miliki adalah sikap lemah lembut. Maka tadi sebagaimana kata Nabi SAW, maka yang akan datang dari sifat lemah lembut ini apa? Yang akan datang adalah kebaikan. Berbeda dengan orang itu mengawalnya dengan sikap kasar. Kemudian yang ketiga, bekal lagi yang terakhir yang dimiliki, dan ini hendaklah ada di akhir setelah seorang itu beramar ma'ruf nahi munkar, yaitu hendaklah dia itu bersabar setelah dia menasihati, setelah dia itu beramar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Karena tidak mungkin setiap orang ketika dia nasihati langsung mau sadar. Ya, langsung mau sadar atau langsung mau ikut dengan ajakan kita. Oleh karena itu kita harus sabar. Sabar sini di antara bentuknya, kalau kita disakiti ya kita harus bersabar. Lisan kita tidak menggerutu, hati kita tidak kecewa. Ya, kemudian anggota badan kita juga tidak sampai melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak sabar. Ya, begitu juga di antara bentuk sabar apa? Ya, kalau masih bisa terus kita nasihati, ya kita nasihati terus dan terus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang kita nasihati terus mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tentang kaidah ketiga ini atau bekal ketiga ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Terdapat dalam ayat dalam surat Luqman, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Perintahkanlah kepada yang baik dan laranglah dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Ya, di sini disebutkan dalam apa? Ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk mengajak orang pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kemudian di akhirnya dikatakan apa?
bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Artinya setelah kita beramar ma'ruf nahi munkar, setelah kita menasihati orang lain, hendaklah kita itu bersabar. Ya, mungkin saja orang yang kita ajak pada kebaikan tadi itu mungkin nantinya akan menyakiti kita, atau mungkin juga belum sadar-sadar. Ya, maka di situ perlu adanya kesabaran, ya, dan terus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah 3 bekal ini yang harus kita miliki. Ya, yang pertama adalah bekal ilmu di awal, kemudian lemah lembut di tengah-tengah kita menasihati, di tengah-tengah kita itu mengajak kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran. Kemudian yang ketiga adalah bersabar di akhir, yaitu setelah beramar ma'ruf nahi munkar. Maka niscaya kalau seorang itu memperhatikan hal ini, maka niscaya orang itu akan mudah menerima dakwah, orang itu akan mudah menerima nasihat. Yang berbeda halnya, ya seperti kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, ada sebagian orang yang malah memporak-porandakan tempat-tempat maksiat tanpa bersikap lemah lembut terlebih dahulu, mendakwahi dengan lemah lembut terlebih dahulu. Maka apa yang terjadi? Kerusakan yang nanti ujung-ujungnya yang nanti akan datang. Maka perhatikanlah 3 nasihat dari Alim Rabbani, yaitu Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah ini, maka niscaya nanti kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.